Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta channel Naranta Official, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbongkar alasan mengapa Pak Anies Rashid Baswedan dipecat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada berita dari tweetan penggiat media sosial Helmi Felis. Ini kenapa alasan Pak Anies Rashid Baswedan dipecat jadi Menteri Joko Widodo. Kita bacakan sekilas beritanya, sahabat-sahabatku. Pegiat media sosial Helmi Felis membeberkan alasan Anies Baswedan dicopot dari kabinet Presiden Jokowi kala itu karena akan membongkar anggaran yang bocor sebesar 2-3 triliun. Ternyata Anies Baswedan dipecat karena membongkar anggaran yang siap jadi bancakan sebesar 23 triliun. Luar biasa ya sahabat-sahabatku, bagaimana kebocoran anggaran itu sampai 23 triliun di satu kementerian, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada bocoran dari Helmi Felis. Alasan Pak Anies Rashid Baswedan dipecat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Joko Widodo. Diduga dana tersebut akan dijadikan bancakan atau dibagi-bagikan kepada pihak tertentu. Ia menilai Anies terlampau lurus sehingga dicopot dari istana. Namun hal tersebut justru menunjukkan bukti bahwa Anies bersih dan akan mampu membersihkan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Anies Baswedan terlampau lurus sehingga diusir dari bagian rezim korup. Anies Baswedan terbukti bersih dan akan mampu membersihkan KKN di Indonesia, ujar Helmi. Diketahui sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2017 hingga 6 Oktober 2022 lalu, Anies Baswedan pernah menjadi salah satu menteri di Kabinet Joko Widodo. Pada 27 Oktober 2014, Anies sempat dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi Yusuf kala. Namun jabatan tersebut tidak berumur panjang. Anies dicopot melalui reshuffle kabinet pada 27 Juli 2016 dan diganti oleh Muhadjir Effendi. Ya teman-teman, itu beritanya bagaimana Pak Anies Rashid Baswedan dicopot dari Menteri Jokowi JK waktu 2014 itu karena Pak Anies Rashid Baswedan menemukan kebocoran anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sebesar 23 triliun. Ini alasannya Pak Anies Rashid Baswedan dicopot dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tahu dari hasil survei Indobarometer, salah satu dari 3 menteri yang kinerjanya terbaik adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Dari 3 menteri yang terbaik, pertama itu Ibu Susi Pujastuti, dan yang kedua adalah Menteri Agama Lukmanul Hakim, ketiga baru Pak Anies Rashid Baswedan. Menteri yang punya kinerja malah yang dicopot. Menteri yang punya kinerja baik berdasarkan hasil survei Indobarometer, berdasarkan pandangan publik waktu itu, Pak Anies Rashid Baswedan termasuk salah satu menteri kinerjanya terbaik di era Joko Widodo. Akan tetapi mengapa Pak Anies Rashid Baswedan diganti atau dicopot? Akhirnya terkuak juga pada hari sekarang
bahwa dari cuitan Helmi Failis pegiat media, karena Pak Anies terlalu jujur, karena Pak Anies terlalu lurus, makanya beliau dicopot dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lihat wajar ketika Pak Anies Rashid Baswedan memimpin di DKI Jakarta, 5 kali penghargaan dari BPK itu, WTP keuangan Pemprov DKI itu 5 kali berturut-turut, wajar tanpa pengecualian. Ini kuat dugaan bahwa apa yang dituitkan oleh Helmi Failis ini bisa jadi ini alasannya kenapa Pak Anies Rashid Baswedan dicopot dari Menteri Jokowi waktu itu. Jadi kita lihat teman-teman, ini yang selama ini digaung-gaungkan oleh para buzzer bahwa menteri pecatan, dianggap menteri pecatan ini adalah menteri kinerjanya tidak baik. Tapi kita tahu bahwa Pak Anies adalah salah satu dari menteri-menteri Pak Jokowi mempunyai reputasi baik, mempunyai kebijakan yang dianggap di publik itu mempunyai kinerja yang baik. Tetapi mengapa Pak Anies ini dicopot, ya kita sekarang udah tahu alasannya kenapa. Kuat dugaan yaitu Pak Anies membongkar penyelewengan anggaran 23 triliun itu. Nah, itu yang membuat kita nggak habis pikir. Berarti selama ini di kementerian adalah di Kementerian Lingkungan, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan aja korupsinya sampai sebesar itu, penyalahgunaan anggaran sampai sebesar itu. Maksudnya begitu, bukan korupsi, tapi penyalahgunaan anggaran. Kemana anggaran sebesar 23 triliun itu kan? Kemana larinya anggaran sebesar 23 triliun itu yang tanpa ada tuannya kan? Makanya tweetan Helmi Failis ini mengatakan itu menjadi bahan bancakan bagi rezim korup. Itu dibagi-bagi, kemana bagi-baginya kita nggak tahu. Nah, itu anggaran yang tidak tahu tuannya kemana anggaran itu. Nah, itu yang membuat kenapa Pak Anies Rashid Baswedan, karena beliau orangnya lurus, amanah, tidak korup, tidak KKN. Mungkin di rezim ini, kuat dugaan kita ini, di rezim Pak Jokowi ini tidak senang, tidak suka dengan Pak Anies Rashid Baswedan untuk membongkar ini. Kita lihat kinerja beliau di DKI, bagaimana kinerja beliau di DKI terhadap kebijakannya kepada warga DKI. Karya-karya nyatanya Pak Anies Rashid Baswedan di DKI. Ini yang membuat rezim ini sekarang melihat track recordnya Pak Anies Rashid Baswedan, bagaimana antusias masyarakat terhadap Pak Anies Rashid Baswedan, membuat oligarki ini makin pusing, makin panik, karena harapan publik begitu besar terhadap Pak Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Oke teman-teman, kita ada paham apa yang digadang-gadangkan Buser, selama didengung-dengungkan Buser selama ini bahwa menteri salah satunya menteri pecatan, ternyata menteri pecatan yang mempunyai kinerja yang baik, yang akan membongkar penyelewengan anggaran di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu sebesar 23 triliun rupiah. Jadi orang lurus malah disingkirkan, orang baik malah disingkirkan, orang yang ingin menyelamatkan uang rakyat, uang negara itu malah disingkirkan. Moga-moga kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabatku semua, tetap solid, tetap fokus. Insya Allah kita mendapatkan pemimpin yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.